Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi washabihi mawala amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan kajian kita, terlebih dahulu mari bersama-sama membaca suratul Fatihah. Dilanjutkan nanti membaca doa ta'alum. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa alihi wa sahbihi tahirin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya membaca doa ta'alum. Nanti ini bisa dibagikan doa ta'alumnya, nanti insyaallah akan kita kaji doanya dulu, nanti baru masuk ke materi yang lain. Doa ta'alum. Doa sebelum ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diikuti aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali
Ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa dibaca sebelum ngaji, tapi juga dibaca sendiri, nanti bisa dibagikan Mas Ruby. Mulai Robbi zidni ilma sampai selesai itu dibaca setiap habis sholat. Saya dapat ijazah dari paman saya Kiai Muhaimin, kemudian dapat ijazah juga dari Kiai Musleh Meranggen Semarang almarhum. Mulai Robbi zidni ilma sampai selesai, sampai ala kulli hal, ala kulli hal itu dibaca setiap habis sholat fardu. Di dalam catatan ijazahnya itu, barang siapa yang istiqomah membaca doa Robbi zidni ilma sampai selesai setiap habis sholat istiqomah, maka nggak akan mati-mati sebelum kaya, nggak akan mati-mati. Malah nguatiri, mulai sugih berarti arep tak mati. Tapi yang penting istiqomahnya itu, karena memang doa ini lengkap ya, jadi yang dimohonkan kepada Allah itu lengkap, mulai soal ilmu, soal rezeki, soal posisi sosial kemasyarakatan, itu keselamatan zahir batin semuanya diminta. Itu yang Robbi zidni sampai selesai. Kemudian yang atas mulai subhanakallahumma sampai dzal jalali wal ikram, itu saya dapat ijazah dari guru saya Kiai Jamaluddin Ahmad. Dia dapat ijazah juga dari Pak D-nya, dari Pak D-nya. Nah, kalau itu memang untuk memudahkan memahami ilmu. Nah, ini nanti beberapa kajian yang akan kita kaji, mungkin tidak cukup satu majelis ini, nanti untuk memahami doa yang kita baca bareng-bareng, isinya apa, logikanya kayak apa, hikmahnya apa. Sebagai muqaddimah, kita mulai dulu dengan memaknai doa Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya maknai cara pesantren dulu. Bismillahi, ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang paring welas asih dunya akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih dalam akhirat bloko. Itu makna kuno. Kalau dimaknai secara penafsiran dari Kiai Musleh, Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang paring nikmat kang gede-gede. Ar-Rahimi kang paring nikmat kang lembut-lembut. Itu penafsiran dari Kiai Musleh. Jadi Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu beda dengan Ar-Rahim, walaupun sama-sama akar katanya dari kata-kata rahmat, rahima yarhamu rahmatan, rahmanan, rahiman. Itu satu tipe kosakata dari kata rahmat.
Tadi ada yang memaknai Ar-Rahman ay Al-Mun'im. Allah itu zat yang memberi nikmat, memberi nikmat yang besar. Ar-Rahim yang memberi nikmat yang abadi. Besar itu besar, besar, banyak, besar itu melingkupi atau mencakup seluruhnya. Makanya orang kafir pun dapat nikmat dari Allah. Jadi nikmat dari Allah yang tanpa batas. Binatang-binatang semuanya dapat nikmat dari Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu abadi, terus nikmat yang terus nggak ada habisnya. Kalau Ar-Rahman itu nikmat yang luas, nggak ada batasnya. Tapi kalau Ar-Rahim nikmat yang terus, nggak ada hentinya. Kedua-duanya itu sifat Allah. Jadi selain Allah nggak ada yang punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena kalau selain Allah memberi nikmat itu ya ada batasnya, ada batasnya. Orang dekat, orang yang akrab gitu. Sing musuh mesti ora diwehi. Tapi kalau Allah, musuhnya pun diberi anugerah oleh Allah. Orang kafir yang nggak percaya adanya Allah pun tetap diberi rezeki oleh Allah. Itu Ar-Rahman. Seluruh makhluknya diberi nikmat oleh Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu yang terus nggak berhenti. Maka yang dapat bagian nikmat yang tidak ada hentinya ini hanya orang mukmin. Nikmat yang terus sampai nggak ada hentinya. Selama Allah jadi Tuhan, selama itu pula dia menerima nikmat terus menerus. Itu orang mukmin. Maka rahmat yang model abadi seperti ini pakai nama Ar-Rahim. Karena itulah kelengkapan basmalah, bismillah itu menyebut Allah, nyebut Ar-Rahman, nyebut Ar-Rahim. Kita ulangi dulu dari kata-kata ismun. Jadi bismillah itu terdiri dari empat bagian, dari kata ismi, bismi, kemudian lafal Allah, kemudian lafal Ar-Rahman, kemudian lafal Ar-Rahim. Bismi ini menyimpan kata kerja sebelumnya yang seringkali para ulama menyebutkan sebelum ada bi di situ ada kata-kata yang tersimpan nggak diucapkan, yaitu abtadi'u, saya memulai apa saja, wes pokoknya memulai bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi sesuai dengan hadisnya Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah bahwa aqta'u. Apapun urusan, kullu amrin, semua urusan, semua perkara, mulai dari pekerjaan apapun yang jadi urusan kamu, semua urusan dzibalin yang ada manfaatnya, ada nek wong Jawa ngarani guna piguna. Dzibalin itu suatu urusan yang diharapkan ada hasilnya. Makan diharapkan bisa kenyang, bekerja diharapkan dapat kekayaan, beribadah diharapkan dapat pahala, dan itu namanya dzibalin, yang punya nilai kepentingan yang baik. Apapun pekerjaan yang diharapkan muncul hasilnya, tetapi la yubda'u bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta'u, itu dawuhnya Rasulullah, maka urusan itu menjadi terputus. Terputus itu enggak nyambung dengan rahmatnya Allah. Seperti
alat-alat yang tidak nyambung dengan listrik maka tidak fungsi. Nek kulkas enggak nyambung listrik, ambek sesuatu yang gaib sebenarnya listrik itu, maka kulkas itu enggak fungsi. Pekerjaan juga begitu. Pekerjaan kok tidak disebut nama Allah, tidak sebut bismillah, maka pekerjaan itu terputus dari rahmat Allah. Maknanya apa? Tidak ada nilai manfaat yang muncul. Justru yang terjadi penurunan. Apa lek ngarani? Dari mahal menjadi tidak berharga. Seperti umpamanya contoh yang sering saya contohkan, pekerjaan minum. Ini sebenarnya minuman, ini sesuatu yang berharga. Lalu kita punya pekerjaan minum. Maka pekerjaan minum itu memindah minuman dari gelas ke perut. Itu memproses sesuatu yang akhirnya menjadi tidak berharga. Nek diadai gelas jenenge minuman masih punya harga. Tapi lek wis mlebu weteng metu dadi uyuh, enggak ada nilai. Hampir seluruh pekerjaan manusia seperti itu. Sama nangen-nangen. Maaf ya, sampean kerja. Paling-paling sampean harapkan dapat gaji. Gaji nanti untuk memberi makanan. Makanan masuk tubuh sampean. Maka makanan yang masuk tubuh sampean itu keluar menjadi kotoran, menjadi kencing, menjadi keringat. Yang agak awet jadi daging, jadi tulang, jadi darah. Maka ujung-ujungnya daging, tulang dan darah itu pun menjadi mayit dan ujung-ujungnya dimangan set. Berarti sampean kerja ya ana yahene iku tiba mek numpuk tai karo numpuk set. Nek sampean nangen-nangen ya. Tapi lek ora diangen-angen yo isih lali yo, wah kebanggaan. Iso ning kantor, iso dadi presiden, iso dadi lurah, iso dadi wah kaya mbangga-mbanggakno. Tapi meneng-meneng sing jenenge negara iku ujung-ujunge ngurusi sandang pangane rakyat. Ya. Sandang pangan kuwi maknane ya iku mang sandangan kuwi gombal. Ada pakaian yang terus baik ada enggak? Pakaian ini sampean pakai itu ujung-ujungnya jadi kaset. Jadi gombal, tahu? Mesti kotor ya ta? Itu. Panganan sing jenenge makanan itu ujung-ujungnya menjadi tai. Jadi nggo ngiseni septic tank itu. Itu hasil kerjanya orang banyak ya itu hasilnya. Ada orang di pasar jual sayur ya. Sayur dibeli orang, lalu dibawa pulang ke rumahnya yang belanja, lalu dimasak menjadi sayuran, dimakan, keluar jadi berarti meneng-meneng mulai yang nandur sayur sampai bakule, sampai sing dodol, sampai sing masak, itu bae ngurusi calon tai. Semua pekerjaan sama nangenan, kok lak isine mek ngono kuwi. Karena apa? Tidak disestempel dengan nama Allah. Ya. Tapi kalau disestempel dengan nama Allah, maka di situ ada sebutan di situ bahwa makanan yang sampan terima, sayuran yang sampan urusi itu adalah saluran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua kudrah iradahnya Allah. Ketika sampan tidak menyadari, maka proses kemuliaan yang dilakukan berubah menjadi kehinaan. Itulah yang disebut aqta'u. Sehingga terputus enggak ada nilai. Itu. Makanya Rasulullah mengingatkan itu tadi. Apapun urusan pekerjaan hendaknya dimulai dengan bismillah. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta'u. Di riwayat yang lain Rasulullah menyebutnya fahuwa ajzamu. Ajzamu itu mereteli ku yang akhirnya gak fungsi jenenge mereteli. Enek sepeda motor ya enek ban, enek rantai, enek apa tangki, enek
wis ana kabeh tapi ora sambung preteli. Fungsi enggak fungsi. Sama dengan aktou tadi, kalau aktou itu terputus, enggak nyambung dengan yang mensuplai fungsi. Nek kipas angin ora nyambung ambek listrik ya gak fungsi kipas angine. Nek lampu gak nyambung karo listrik ya ora murup. Pekerjaan sing gak nyambung dengan bismillah itu pekerjaan yang hampir disebut sia-sia, nggak ada nilai. Kalau toh disebut ada hasil, hasilnya menjadi hasil yang rusak, hasil yang rendah itu tadi. Nandur pari, panen jadi gabah jadi beras, beras dipususi jadi sego dipangan jadi tai, lombok jadi sambel dipangan metu jadi tai. Endi pekerjaan sing gak ngono. Jadi ternyata kita yang membanggakan diri sebagai pekerja keras itu maknanya penumpuk kotoran yang agak lawet numpuk set. Karena wong wareg awake sehat kuwi sesuk yo mati ya. Lek wis mati dipangan set. Berarti kabeh pekerjaan iku ujung-ujungnya hanya apa? Tai karo set. Lah, tapi kalau disebut bismillah maka akan jadi beda. Karena ketika nama Allah itu beredar dalam satu pekerjaan, maka pekerjaan itu ada semacam SK dari Allah bahwa apa yang kamu kerjakan itu tidak semata-mata hanya menjadi kotoran, tetapi berfungsi menghadirkan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus membiasakan diri memulai apapun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, itu secara umum seperti itu hadisnya. Sekarang membahas soal ismun, nama. Nama nangen-nangen yang disebut nama. Nama itu apa sebenarnya? Nama itu hanya sebutan. Nama itu sebutan yang terhubung dengan barang yang diberi nama. Sebutan yang terhubung dengan barang yang diberi nama. Kalau mau diurus, dilanjutkan lagi, nama itu adalah suatu cara yang paling mudah yang disediakan oleh Allah untuk menghadirkan apa yang disebut itu tadi. Kalau disingkat, nama itu muni. Apa? Bahasa Jawa muni. Muni tidak hanya bersuara ya, beda suara dengan muni. Ini agak harus diteliti lagi. Suara ini ya suara. Ini ya suara. Tapi lek muni iku enek maknane. Karena lafal muni itu berasal dari bahasa Arab mu'ni. Mu'ni itu artinya yang berkehendak. Saman kok muni ae. Dek, nyapu dek, kan muni tok. Suaramu muni, dek nyapu dek, itu bisa menggerakkan orang untuk berbuat yang namanya nyapu. Paham nggak? Jadi kalau diringkas, muni menyebut itu mendatangkan apa yang disebut. Kalau yang disebut kata kerja, maka namanya merintah. Kalau yang disebut itu nama orang, namanya manggil. Ada orang namanya Parno, berjalan ke sana timur ya, berjalan ke timur. Saman sebut aja namanya Parno, maka Parno akan berbalik ke barat. Maka kekuatan nyebut itu mendatangkan apa yang disebut. Saya tadi manggil Soeb, maka Soeb sing moro. Kalau saya manggilnya Mas Ruby, sing teko ya Mas Ruby, yang punya nama. Maka selama kamu masih bisa nyebut, maka apa yang kamu sebut akan datang pada kamu. Itu kekuatan sebutan. Itulah yang akhirnya disebut kalam, bahasa Arabnya, omongan. Kalam itu apa?
Omongan. Omongan itu apa? Omongan itu saluran kehendak orang yang ngomong. Urusannya dengan apa? Urusannya dengan sebutan-sebutan. Secara global sebutan ada 3 model, sebutan untuk kata kerja, sebutan untuk kata benda, ya, sebutan untuk kata sifat dan seterusnya. Itu semuanya sebutan. Menyapu itu sebutan untuk pekerjaan menyapu. Maka kalau dirangkai menjadi rangkaian yang disebut pemahaman. Parno nyapu. Maka parno itu nama orang, nyapu itu nama pekerjaan. Kalau itu dirangkai, maka pekerjaan nyapu dilakukan oleh parno. Parno itu pengertian tersendiri, nyapu pengertian tersendiri. Lalu kalau dipadu itu namanya nisbat, menjadi berita. Saman kurungu nyapu wis hadir dalam otak sama. Oh nyapu ngono iko. Parno, oh parno sing iko. Lah, ketika itu dipadu, parno nyapu. Maka pekerjaan nyapu itu dilakukan oleh parno, tidak dilakukan oleh yang lain. Maka ketika disebut, sebutan itu ternyata punya pagar untuk membatasi. Akhirnya nanti berangkat menjadi berbagai macam masalah. Mulanya terus enek atas nama, terus enek balik nama. Mengapa? Untuk pembatasan. Iki sepeda montore sopo? Sepeda montore Budi. Maka yang bukan Budi tidak ikut memiliki sepeda motor. Maka sebutan Budi itu membatasi kepemilikan sepeda motor. Wah ini rangkaiannya jadi luar biasa. Rumah ya rumah, tapi ketika disebut rumahnya Pak Rubi, maka yang bukan Pak Rubi tidak ikut punya rumah ini. Walaupun menawa melok manggon, tapi gak melok duwe, mereka gak disebut. Disinilah maka menyebut nama Allah menjadi istimewa, karena menyebut Allah berarti tersambung, terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndi sing mbok sebut yaiku sing teka. Ono dirumusne. Pokoke kowe muni apa sing mbok nekno kuwi sing teka. Lek sing mbok nekno barang apik, sing teka ya apik. Lek sing mbok nekno elek, sing teka ya elek. Itu wis otomatis. Sama ning pasar, ndi sing mbok nekno ya kuwi sing didol, sing mbok diladeni. Pados napa, Bu? Sama nyebut apa? Oh nyari lombok, nah, maka yang disuguhkan kok sampean nyari apa Bu? Oh, nyari garam ya disuguhkan. Sampean di rumah makan, apa yang sampean sebut di rumah makan itulah yang disuguhkan ke sampean. Maka suatu pekerjaan kalau tidak disebut nama Allah, maka tidak ada yang datang selain apa yang kamu kerjakan itu saja. Tapi kalau kamu menyebut Bismillah, maka pekerjaanmu itu terangkai dengan keagungan Allah, terangkai dengan kasih sayang Allah, maka pekerjaanmu itu menjadi sesuatu yang bernilai. Sama-sama maaf, mobil kok disebut disekai jeneng apa? Mobile presiden. Wow, jadi mulia walaupun itu mobil, tapi disebut mobile presiden, maka sing nunggu ini pas pampres. Tapi lek mobile gak genah jenenge, mobile sapa mbuh, ya wis, gak enek sing ngurusi. Maka siapa yang ngurusi? Sing ngurusi sing duwe jeneng. Enek mobil parkir kok diumumne. Yang memiliki mobil nomor sekian ndak dipindah parkirnya. Kuwi sing arep mindah sing duwe apa wong liya? Sing duwe lho. Mosok wong liya. Sing mindah ya sing duwe ngono lho. Nggih ta? Lah sampeyan sing duwe sapa? Kalau sampean menyebutnya Allah berarti sampean yang punya Allah, maka peralihanmu, keberadaan hidupmu, kenikmatan hidupmu semua akan disuplai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu otomatis. Jadi menyebut nama Allah jangan dianggap sepele, tapi itu merangkai diri kita dengan keagungan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada orang, maaf ya, seperti saya wis gak iso mlaku tapi sik muni, Bu wedang, Bu wedang, ya muni tok ora lapo-lapo, Bu wedang. Maka yang namanya ibu dan wedangnya mesti datang. Kok sebutannya tak rubah, baju, baju, maka sing mara ya sueb karo nggawa baju. Kok tak pindah meneh ngono. Kang santri, Kang kitab, sing teko ya Kang karo nggawa. Lah terserah, hidup sampan itu menyebut siapa. Kalau sampan hidup kok sering menyebut duit, maka rangkaian hidupmu hanya berkutat dengan uang itu. Tapi kalau sampan hidup kok menyebut Allah, maka seluruh rangkaian pekerjaan sampean akan terhubung dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Jadi nama itu ternyata luar biasa. Suatu nama kalau disebut maka bisa menghadirkan yang punya nama. Gue otomatis sekaligus membatasi yang tidak disebut nggak ikut punya. Jadi kalau saya menyebut itu tadi umpamane Kang Sueb, maka yang bukan Sueb tidak menjadi yang saya kehendaki. Makanya menyebut itu jadi penting. Menyebut jadi penting. Nah, tidak ada sebutan yang paling tinggi nilainya kecuali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Jadi menyebut itu punya nilai mendatangkan yang disebut. Yang kedua, menyebut itu punya pager yang tidak bisa memasukkan yang tidak disebut. Suatu rumah disebut rumahnya Budi, maka yang bukan Budi nggak bisa memiliki rumah itu. Sepeda motor kok di situ ada tulisan Parno atas namanya itu Parno, maka yang bukan Parno nggak punya sepeda motor itu. Maka kalau sampean menyebut Allah, maka yang bukan Allah tidak ngurusi sampean. Sehingga penting sekali. Nah, kalau nggak ada sebutan yang menjadi liar. Ada kambing belum ada namanya, siapa yang punya nggak jelas. Ya sapa ae iso njukuk kambing itu karena belum punya nama. Tapi kalau sudah disebut kambinge Pardi, maka seluruh rangkaian kambing itu akan terkait dengan Pardi. Lek kambingnya itu makan tanaman, maka sing didenda Pardi. Lek kambingnya lapar, sing dikongkon ngarit Pardi. Itu makanya kalau sampean hidup kok punya Tuhan, malah kamu menyebut Allah, Rabbunallah, yang memiliki diriku adalah Allah, maka kamu menjadi miliknya Allah. Kalau menjadi milik Allah, yang ngurusi Allah. Tapi kalau kamu nggak mengakui jadi milik Allah, maka kamu akan mengurus dirimu sendiri dan mesti menemui kesulitan. Itulah yang dimaksud tadi akto. Jadi menyebut bismi itu, menyebut satu, menyebut itu menghadirkan. Nomor dua, menyebut itu membatasi. Yang ketiga, menyebut itu punya kekuatan seperti yang disebut. Walaupun mungkin barangnya nggak ada, tapi kalau sebutannya sudah hadir, maka punya power seperti barang itu. Contoh yang sering saya contohkan, ini kalau di pasar ning Jawa kono pun ning kene paling padha ae. Wayah ini apa menjelang hari raya itu kan pasar rame. Yang beli jubel. Nah, kemudian apa? Sing tukang angkut-angkut itu apa? Kuli. Ya, tukang panggul itu kulinya itu. Kuli sing ngangkut beras itu mau lewat kangelan. Karena jalannya banyak orang, ya. Gimana solusinya? Apa karungnya diturunkan terus maaf Bu mau lewat Bu, terus mengkul neh. Maaf Bu mau lewat, mosok ngono. Ya kesuwen. Ya. Muni ae. Banyu panas. Minggir enggak?
Enek banyune enggak? Hanya sebutannya saja. Banyu panas, banyu panas. Itulah kekuatan menyebut. Sing disebut banyu panas, maka orang-orang akan minggir karena ada nama banyu panas disebut di situ. Anak-anak suruh belajar males-malesan. Biasanya yang nunggoni ibu, anak itu kalau dengan ibu kan gak patek wedi. Ya, gak patek wedi biasanya. Gak anak bapak ya wis sakarepe dhewe. Maka ibu elek ngomong ngene. Kamu gak mau belajar, tak bilangkan bapakmu nanti. Ada bapaknya enggak? Enggak ada, hanya kamu enggak mau belajar, tak bilang no bapakmu nanti. Nanti anaknya terus regep enggak? Padahal mek disebut notok bapaknya. Orang nek bapaknya gak teko, mek disebut tok. Ya. Makanya menyebut itu menjadi luar biasa. Apalagi ini yang disebut Allah. Kalau di daerah, di baliho mesti ada nama yang disebut, dipasang di pinggir-pinggir kota. Selamat datang Bapak Presiden. Ada presidennya enggak? Hanya sebutan namanya. Itu saja nanti akan menarik banyak pihak yang berhubungan dengan Pak Presiden. Nanti yang akan datang di daerah itu tidak hanya presiden tok ya. Lurah, camat, bupati, melok teko kabeh. Mergo sing disebut Jajal, sing baliho jenenge dipindah. Selamat datang Roma Irama. Engko sing teko sapa? Forsa. Ya sing hubungan mbek Roma Irama. Forsa. Engko dileh neh liya dina selamat datang Dani Ahmad. Sing teko ya beda neh. Sing teko ya sing berhubungan karo Dani Ahmad. Lah, kalau yang kamu sebut Allah mesti malaikat-malaikat teko gitu loh. Loh, iki kok enek baliho dipasang ning cangkeme parno muni Allah, malaikat sapa kok nyebut Allah. Makanya kalau ada orang sholat malam hari kok menyebut Allahu Akbar sholat tahajud, maka malaikat-malaikat sak langit melihat orang yang sholat ini karena menyebut nama Allah. Liyane do turu kok. Iki muni Allah dhewe. Menjadi istimewa. Tidak hanya urusannya dengan yang punya nama, makhluk-makhluk lain yang terkait dengan yang punya nama itu akan memperhatikan. Padahal mek jeneng Dani Ahmad ngono tok ae. Kok penggemar Dani Ahmad kok merhatekno dicatet tanggal piro lah teko mesti ngono. Iya benar. Itu makanya jangan disepelekan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Maka kalau kita mau nyimpulkan menyebut nama Allah ini ada satu hadis yang didhawuhkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan itu tadi sebenarnya hubungannya dengan yang sudah saya omongkan tadi. Rasulullah dawuhnya lebih ringkas. Begini dawuhnya Rasulullah. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini yang sekarang kita tempatin namanya dunia. Dunia itu mal'unah, bahasa yang agak kasar umumnya dimaknani terlaknat. Dunia itu terlaknat. Tapi kalau mau diteliti makna yang sebenarnya tidak separah yang kita bayangkan. Orang paham bahasa itu kalau pindah yang ngomong maknanya agak berbeda. Kata-kata laknat kalau saya ngomong wong Indonesia atau wong Jawa, laknat itu sesuatu yang sangat-sangat enggak enak lah, menyakitkan. Tapi kalau diteliti makna laknat itu sebenarnya tidak sekejem yang dibayangkan. Laknat itu makna aslinya adalah jauh dari kerelaan. Bahasa yang agak mirip lagi, tidak memuaskan. Dunia ini tidak memuaskan, ngono lek dimaknani. Mal'unah itu. Ayo endi, dunia sing memuaskan mana? Enggak ada, sama jadi lurah pengen jadi camat. Jadi camat pengen jadi bupati. Pengen ngono. Duwe omah siji pengen loro. Duwe omah loro urung enek pagere. Enek pagere urung enek hiasane. Wis enek hiasane kok ora enek panenane. Terus. Enggak ada yang tidak mal'unah, enggak ada.
Semua apa yang kamu temukan di dunia ini mesti mal'unah. Makanya dirangkep oleh Rasulullah dawuh, ad-dunya mal'unatun, dunia itu sendiri sudah tidak memuaskan. Mal'unun ma fiha, apapun yang berhasil di dunia pun tidak pernah memuaskan. Barangnya tidak memuaskan, hasilnya pun tidak memuaskan. Ayo, sampean pernah puas? Nggak pernah. Orang di dunia itu sebenarnya hanya dua model. Orang seneng dengan orang benci. Apapun yang kamu hadapi mek loro, kamu seneng atau kamu tidak seneng, wes ngono tok. Kamu disuguhi bakso, Mas, emoh gak seneng aku, ngono ta? Utawa bakso Mas, oh seneng aku, mek ngono tok ta? Maka kedua-duanya punya resiko. Kalau seneng, maka resikonya kamu harus gandoli supaya nggak lepas. Kalau nggak seneng, kamu harus berusaha nolak supaya nggak datang. Mana? Yang nggak repot mana? Terus mau milih yang mana? Angel dunya, kabeh malunah iku, Mang. Kanjeng Nabi lek dawuh malunah itu tadi. Nek dijujuk meneh, dunia ini tidak ada yang tidak merepotkan. Malunah itu merepotkan. Dan keberhasilan apapun di dunia selalu merepotkan. Sampean berhasil punya mobil, maka akan tumbuh butuh garasi, butuh ban papat, butuh sopir, butuh oli, butuh bensin. Tapi kalau sampean punyanya sandal jepit, nggak butuh itu semua. Tapi sampean repot kemana-mana harus jalan. Iya. Mana yang nggak repot? Duwe sandal jepit repot ning ndi mlaku gak iso numpak. Lek duwe mobil iso numpak tapi repot golek bensin, golek iki. Ayo, milih ndi? Nggak iso dihindari. Itu Rasulullah dawuh, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Lalu Allah Rasulullah memberi solusi, illa zikrallah. Kecuali kalau kamu menyebut Allah. Kalau kamu menyebut Allah, bahasa lain itu namanya menyerahkan yang punya. Sing duwe ora aku, sing duwe Gusti Allah, maka yang ngurusi Allah. Kamu nggak usah repot. Iya tak? Ini ada minuman, aku nggak melok duwe, nggak repot. Ya tak omba-ombe ngono ae. Sing ngisai sapa kok? Sing duwe. Wong aku ora melok duwe kok. Enak to sakjane. Maka menyebut bismillah secara tidak langsung mengembalikan kepemilikan. Sing duwe Allah aku ora melok duwe. Lek kowe gelem ngono, maka tidak masuk kategori malunah tadi. Karena ya memang oleh Rasulullah disebut illa. Semua yang di dunia ini merepotkan. Illa zikrullah, kecuali zikir. Karena zikir itu mendatangkan yang disebut sak larang-larange barang masih larang yang punya barang. Sak munggul-unggule donya isih larang sing gawe donya. Sak larang-larange wedang isih larang sing gawe wedang. Sak larang-larange meja isih larang tukang sing gawe meja. Nah, dunia ini ada yang gawe, ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu. Kalau kamu menyebut Allah, itu artinya kamu berhubungan dengan yang punya. Tapi kalau kamu nggak menyebut Allah, justru kamu nggak ikut punya, ngaku-ngaku punya, kok dijaluk karo sing duwe. Ya ora. Makanya jangan disepelekan wong muni bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya penyerahan diri, penyerahan kepemilikan, maka sekaligus resikone disanggung sing duwe. Ya ta? Iku enek mobil kok parkire kleru. Sing disalahno sapa? Wong liwat apa wong sing duwe? Sing duwe. Maka nek sing duwe Allah, ya sing ngurusi sing duwe. Nek sing ngaku duwe kowe, sing ngurusi kowe. Resiko banget itu malunah itu tadi. Kemudian yang kedua yang tidak masuk laknat, nomor satu zikir Allah menyebut itu, zikir menyebut Allah. Yang kedua wa aliman wa muta'alliman, orang yang ngerti dan orang yang mau diberi ngerti.
Ya. Wong ngerti lan sing gelem dikei ngerti. Bahasa yang umum wong ngaji karo sing diulang. Itu enggak masuk mal'unah. Karena apa? Ilmu itu sifat Allah. Ilmu itu sifat Allah. Kalau kamu mengurus ilmu karena mengajar, maka namanya kamu mewakili Allah. Kayak sopir, kuwi sakjane ora melok duwe mobil, tapi mewakili sing duwe mobil. Iya. Ya, iya. Jadi sampean itu kalau jadi orang pinter itu mewakili Allah. Karena apa? Ilmu itu sifatnya Allah. Nah, kamu yang tidak pinter oleh Allah disuruh belajar, namanya muta'alim. Belajar itu disuguhi ilmunya Allah. Jadi kiai iki nyuguhno ilmu, jamaah nampa suguhan ilmu. Nampa suguhan iki cek iso masak, cek gak iso masak, wong nampa suguhan iso ngombe gak? Iso ngombe. Ya ora? Aku gak iso masak ning kene wong ra melok ndek omah. Tapi wong disuguhi. Ya iso ngombe. Lah sing masak kuwi makili sing duwe omah. Senajan ra melok duwe omah, pembantu rumah tangga di sini sing masak, walaupun dia enggak punya ikut pawon, enggak punya, tapi wong nyuguhno ya melok mulya. Maka nek diringkes hadis yang itu tadi, dunia ini untuk tidak terlaknat itu hanya dua langkahnya. Apa? Zikir sama ngaji. Wis ngono tok. Mbuh sing pinter, mbuh sing bodho. Nek sing pinter ngajine mulang, nek sing bodho ngajine ngrungokno piwulang. Itu jadi luar biasa. Paham nggih? Jadi illa zikrallah wa mawalah. Wa mawalah itu kurang satu langkah ya. Wa mawalah itu apa saja yang terhubung dengan zikir, seprasuk suguhan. Karpet, kursi, rumah. Ini namanya zikrallah. Wa mawalah. Bahasa nek wong desa berkat. Berkat itu munculnya lah mergo nek wong tahlilan. Nah, berkat itu namanya wa mawalah. Itu tidak termasuk mal'unah. Karena apa? Berkat itu rezeki tanpa tuku wis oleh. Iya. Iya. Enggak ada resiko. Sekaligus enek bukti bahwa datangnya berkat karena ada orang zikir. Itu menjadi minuman yang luar biasa. Maka sebagian ulama menyarankan kalau sampean hadir di majelis ilmu yang ada zikirnya, entah sedikit entah banyak, itu bawa pulang itu sisanya. Jangan dihabiskan di sini. Apa? Karena ada zikirnya. Nanti di rumah dideleng galon supaya banyu sing ning galon kambonan zikir dan gak masuk kategori mal'unah. Caranya salah satunya seperti itu. Jadi wali songo itu cerdas. Wong mati tahlilan ngekei berkat, akhirnya berkat itu menyebar ke seluruh desa. Sehingga desa itu terbentengi dari dawuhnya Rasulullah yang mal'unah itu tadi. Mulane alhamdulillah sekali kita harus bersyukur manggone ning Indonesia duwe tinggalan budaya wali songo. Ya ta, ya mbuh sapa presidene, mbuh sapa gubernure enggak masalah, tapi bismillah sik terus berjalan. Ya ora? Lah iya. Apa buktinya? Mbuh enek Covid ora enek Covid. Ora enek krasa, wong Indonesia gak krasa. Covid 2 tahun. Itu ya biasa wae. Pokoknya lek ning desa-desa. Jan ora krasa enek Covid 2 tahun enggak masalah. Karena apa? Berkate didum terus. Masuk wonge gak teko berkate datang. Lah iya. Iya tak? Itu dari satu sisi ekonomi. Belum dari sisi nilai itu tadi, getaran zikir itu tadi. Karena setiap saat di negara kita ini Masya Allah, yang namanya sholawat itu bersambung-sambung. Mulai dari Irian sampai Aceh. Setiap waktu ada orang pujian, ada orang ini. Iya tak? Enggak ada negara yang sholawat bisa bersambung-sambung dari satu daerah ke daerah yang lain, enggak ada hentinya. Itu saliyane Indonesia. Mulai dari yang desa sampai wong kutha semua sholawatan, ya enggak? Senajan modelnya beda-beda lah, tapi tetap sholawatan. Sampai
jaranan, koplo, dangdut, sholawatan semua. Loh iya, kita harus syukur ini. Karena dengan nggak sadar sholawat itu zikrullah wa mawalah. Terkait dengan keagungan Allah Subhanahu. Nomor 2 ada aliman wa muta'aliman, orang alim yang mau mengajar, wa muta'aliman dan orang bodoh yang mau diajari, dikai ilmu. Dan budaya belajar mengajar sing menyebar ke seluruh lini itu adanya hanya di Indonesia. Iya toh? Iya, mulai dari majelis taklim sampai orang-orang yang datang privat belajar ngaji sampai lek ning desa-desa itu rutinan-rutinan tibaan berjanji mesti enek ngajine. Makanya kita harus bersyukur Indonesia ini biye-biye dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpengaruh oleh sing gak trimo terus ngunggahno ning YouTube gak Indonesia kurang ajar ngene-ngene karena dia nggak tahu rahasianya yang di desa-desa. Dia ndeloke sing bungkus-bungkus tok. Wong desa yang namanya dibaan tahlilan itu enggak diakei anggaran itu jalan. Iya. Iya. Iya toh? Enggak enak anggaran teko negara enggak enak. Justru itulah kekuatan kita sebenarnya di situ. Itu tinggalannya Wali Songo. Jadi pager laknat itu hanya 2. Nomor 1 zikir dan rangkaiannya. Ya rangkaian zikir masuk karpete apa-apa ini terkait dengan zikir. Yang kedua wa aliman wa muta'aliman, orang alim yang mau mengajar dan orang bodoh yang mau diberi pelajaran. Dan alhamdulillah di negara kita 2 hal ini berjalan tanpa diinstruksikan oleh siapapun. Iya toh? Iya. Sapa sing ngongkon ada wong Jombang teko rene terus sampean gelem teko. Masa enak SK teko Pak Prabowo. Enggak toh? Nah iya, artinya ini harus kita syukuri gitu. Ini meneng-meneng ini kita itu sudah dipager. Jadi kita jangan terlalu menyepelekan kemanfaatan ini menjadi siraman. Maaf ya, walaupun nun sewu ini karpet umpamanya ini. Karpet ini ana telek cecek, ana kotor kabeh, ana bocah ngompol ana. Tapi ning pojokan kene enek wong salat. Kira-kira karpete digulung apa ngenteni bar salat? Berarti nalika ijene wong salat karpetnya digulung enggak? Lah enggak, Indonesia ya akeh wong maksiat. Akeh najis lah gampangane. Tapi jek enek wong zikir, jek enek wong dibaan, jek enek tarekah. Maka Indonesia gak digulung ambek malaikat. Mestine kudune digulung wong akeh telek. Akeh wong maksiat. Tapi alhamdulillah Covid 2 tahun inflasi tidak naik. Menang-menang. Iku karomah sing ora disadari. Iya toh? Nah, itu karena budaya yang memasukkan 2 hal itu tadi zikir dan belajar. Kasaran ompong tahlilan dan pengajian wis ngono ae. Sholawatan dan pengajian. Yang mana itu dilakukan masyarakat Indonesia tanpa ada yang nyuruh. Artinya enggak ada anggaran. Tapi berjalan dengan sendirinya. Ya, nah, itu harus kita syukuri, enggak usah terlalu memang ada yang menyelundup untuk menggagalkan itu. Terus disebarno tahlilan bid'ah, dibaan bid'ah, itu maksudnya ben leren. Itu orang mesti ada orang luar sing mencoba untuk mengadu domba ben gak dibaan ben gak tahlilan. Gak ruwa iku meneng-meneng rahmatnya Allah gitu. Jadi makanya kita harus bersyukur kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya di sini saja, di daerah-daerah lebih ini. Jadi kumpul-kumpul ngaji itu biasa. Tahlilan. Mas yang kok suguhane mek gedang godhog apa. Wa mawalah itu tadi. Maka menjadi keberkahan di mana-mana. Mungkin itu dulu sebagai mukadimah kita ngaji bismillah. Insyaallah mungkin nanti kalau ada pertemuan lagi kita teruskan memaknai doa ini. Monggo diakhiri berdoa bersama-sama Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Rabbi